Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Mohon maaf agak nunggu ya, karena tadi saya naik mobil saya simpan di satu tempat dan saya naik motor karena khawatir tidak sampai, ternyata benar macetnya luar biasa. Kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah tingkatan keikhlasan atau ikhlas dan tingkatannya. Kalau bicara ikhlas, hubungannya dengan ibadah. Jadi kalau ikhlas hubungannya dengan ibadah, karena banyak di antara kita yang salah menempatkan antara keikhlasan dengan keridhaan. Jadi kadang-kadang misalnya dia mendapatkan musibah ya, atau ditinggal wafat orang tercinta, dia mengatakan saya ikhlas ya Allah. Nah, itu kurang pas sebenarnya. Jadi kalau ada musibah ataupun kita mungkin merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan kepada kita, maka itu babnya adalah ridho, bukan ikhlas. Jadi saya ridho ya Allah, bukan saya ikhlas. Ya, kalau ikhlas itu hubungannya dengan ibadah. Ya, apapun ibadahnya. Karena innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu dengan yang tergantung niatnya. Dan itulah ikhlas. Seperti yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Subhanallah. Ya, dan kami tidak perintahkan kepada kalian untuk beribadah kecuali syaratnya adalah mukhlisin, ikhlas. Ini masjidnya mukhlisin. Ya, semoga jamaahnya juga mukhlisin, ikhlas kepada Allah. Ya, bagaimana ikhlasnya? Ya, apa dikatakan mukhlisina lahud-din hunafa, yang lurus, maksudnya menjalankan agama yang lurus. Makanya doa kita, ya, urusan hati supaya lurus. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, kokohkan hati kami di atas agama, maksudnya agama yang hanif, yang lurus, supaya enggak belok dalam beragama. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, agama yang lurus supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itu agama yang lurus. Jadi maksudnya orang kalau dia sholat, dia zakat, itulah agama yang lurus. Ya, jadi ini ayat tentang ikhlas. Baik ibu yang dirahmati Allah, ikhlas ini perkara yang gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Ibu kalau beramal soleh, kadang-kadang suka nyebutnya itu, saya ikhlas ya Allah, atau saya ikhlas Pak, atau saya ikhlas, ini pernah nyebut. Ya, terkadang lisannya mengatakan, tapi justru dengan diucapkan itu
itu akan menjadi satu masalah keikhlasan. Karena ikhlas itu bukan soal ucapan. Kalau ucapan mudah itu maksudnya. Tapi yang susah itu adalah apakah betul ini ikhlas secara syar'i, ya, secara syariat di mata Allah dan Rasulnya, atau hanya pandangan kita saja ikhlas. Ya, kenapa? Karena ternyata kata ulama, ini para ahli ibadah mengatakan takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal aminina min tulil ibadah. Mengikhlaskan niat bagi para ahli ibadah itu jauh lebih berat dari ibadah itu sendiri. Jadi yang paling berat dari ibadah itu bukan soal ibadahnya. Ngaji capek atau enggak? Capek ya? Sholat capek, ya. Haji umroh lelah, baca Quran lelah, ibadah itu lelah gitu. Tapi ternyata menjaga niat itu jauh lebih lelah daripada ibadahnya itu sendiri. Makanya dikatakan oleh seorang Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau pernah mengatakan, ma alastu syai'an ashadda ala min niyati ashadda alayya min niyati li annahu taqalluba alayya. Tidak ada yang tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada memperbaiki niat kita. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi yang paling berat itu perbaikan niat. Kenapa? Karena niat itu selalu berubah-ubah bersama dengan hati yang selalu berubah-ubah. Hari ini ikhlas, besok riya, bisa jadi tuh, ya. Atau hari ini riya, nanti malam bisa ikhlas. Tuh hati itu suhulatun taqallub, gampang bolak-balik, maka seperti itulah niat. Betapa susahnya menjaga niat ini. Subhanallah. Jadi ternyata niat ini atau menjaga keikhlasan ini perintah Allah, tapi ternyata ini bukan perkara yang mudah. Ya, ini susah ibu. Makanya membahas bab ikhlas itu sebenarnya setiap hari. Ya, setiap hari itu harus ada itu bab ikhlas supaya terus masuk dalam qalbu kita, sehingga untuk praktek itu kita mudah karena sudah sering kita belajar. Tapi kalau setahun sekali ngaji ikhlas, ya sudah, ya susah itu untuk dipraktekkan. Nah, ada contoh-contoh dari para ulama ini saking apa dikatakan ikhlas itu berat, sampai para ulama itu tidak berani mengatakan kalau dirinya ikhlas. Ini padahal ulama ini ulama hebat ini. Saya sampaikan beberapa kisah. Seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu tahu Imam Ahmad bin Hanbal punya karya Musnad Imam Ahmad. Ya, kitab salah satu dari kitab hadis yang 7 itu ada Musnad Imam Ahmad. Ya, sama dengan Imam Nasai, Abu Dawud, ya, Tirmidzi, Imam Muslim, Bukhari. Ini sama punya karya Musnad Imam Ahmad, hafalnya 1 juta hadis. Seorang Imam Ahmad, ya, beliau hafal 1 juta hadis di luar kepala, ya, dan beliau pernah ditanya, ya Imam, selama ini Anda kerjakan, Anda menghafal hadis, Anda ini nulis karya, selama ini ikhlas atau enggak? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan berat ini. Ya, lalu apa kata Imam Ahmad? Subhanallah. Beliau mengatakan, amal ikhlasu fahuwal aziz. Adapun keikhlasan itu perkara yang sangat berat, dan saya hanya berusaha sekuat tenaga. Beliau tidak berani mengatakan, ya Imam, Anda ini nulis kitab, Anda dakwah, Anda pernah dicambuk, pernah dipenjara, Anda belajar, ikhlas atau enggak? Dia nggak mengatakan, ikhlas banget saya. Buktinya jadi itu karya saya. Ini karena keikhlasan saya. Ya, tidak begitu. Tapi beliau mengatakan, adapun keikhlasan itu sangat berat dan saya hanya berusaha sekuat tenaga. Tuh, beliau tidak berani mengatakan beliau ini ikhlas. Subhanallah. Padahal seorang Imam Ahmad, subhanallah, apa Imam Ahmad ini dikatakan Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, engkau lebih tahu hadis daripada aku.
Imam Syafi'i itu tawadhu, ya, rendah hati, mengatakan Imam Ahmad, engkau itu lebih tahu hadis daripada aku. Tapi ketika ditanya ikhlas atau enggak, beliau tidak berani jawab. Subhanallah, ini di antara contoh beratnya ikhlas. Yang kedua, ada seorang murid dari Al-Imam Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat ini, mohon maaf, ini murid dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, tadi Sufyan Ats-Tsauri punya murid namanya Imam Yusuf bin Asbat. Beliau ditanya, "Ma kasabtu nafsi illa dhahara li annahu muraqin khalis." Ya, beliau berkata, ya, tidaklah aku mengevaluasi diriku kecuali aku dapatkan bahwa aku betul-betul riya dalam beribadah. Jadi ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, atau dikatakan muridnya, ya, dia mengatakan aku menghisap diriku dan aku mendapatkan ternyata aku ini riya dalam ibadah. Subhanallah, seorang imam ini. Tapi ketika dihisap, ya, ketika mengevaluasi diri, beliau mengatakan aku ini mendapati diriku riya dalam beribadah. Tapi orang-orang zaman sekarang, subhanallah, baru beramal sedikit saja dia sudah mengklaim dirinya ikhlas, gitu ya. Saya ikhlas banget Ustaz, serius deh. Bahkan kadang-kadang update status, ya Allah saya ikhlas ya Allah. Nah, jadi ternyata ulama-ulama hebat saja tidak berani mengatakan dirinya ikhlas. Jadi hati-hati, ikhlas itu tidak untuk diucapkan. Seperti di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada ucapan kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Nah, jadi ternyata ini beratnya ikhlas. Baik. Sekarang apa itu ikhlas? Ini definisi sekarang. Seorang ulama Fudail bin Iyad, ya rahimahullah taala, mengatakan ikhlas itu begini: tarkul amal li ajli nasi wa huwa riya. Meninggalkan amal soleh untuk manusia itu riya. Saya ulangi lagi, meninggalkan amal soleh untuk manusia itu riya, dan beramal karena manusia itu syirik. Dan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Itu baru namanya ikhlas. Jadi ibu mau beramal nih, tapi tidak jadi karena ada orang, nah itu namanya riya. Ibu mau baca Quran nih, misalnya ini lagi ramai ibu mau baca Quran, tiba-tiba tidak jadi, nanti dibilangnya saya apa ya, suaranya bagus, nggak enak lah nanti sama orang, takut dipuji, takut jadi pembicaraan orang. Nah, kalau ibu membatalkan amal soleh itu karena takut dilihat manusia, justru itu riya, kata Fudail bin Iyad. Makanya takut riya itu adalah riya. Tapi kalau melakukan karena manusia itu syirik. Bingung nggak itu coba? Nah, saya baca aja lah, mumpung lagi ramai gitu. Siapa tahu nanti kan yang dengar langsung bisa datang ke saya minta ajarin ngaji. Subhanallah, lumayan. Nah, akhirnya dia baca karena apa? Karena melihat banyak jamaah. Nah, itu syirik namanya. Lalu ikhlas ada di mana? Ketika ibu selamat dari kedua-duanya. Maka caranya gimana Ustaz? Caranya bismillah, ketika ibu ingin membatalkan amal soleh karena dilihat manusia, ibu istighfar kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah, kenapa saya batalkan? Saya kan bukan urusan dengan manusia. Saya ibadah ini, saya baca Quran ini, saya ingin dilihat Engkau ya Allah. Maka luruskan niatnya, minta perlindungan kepada Allah, lanjutkan amal soleh. Jadi akan selamat dari riya dan dari syirik. Yaitu ikhlas begitu. Jadi ikhlas itu bukan berarti kalau ada orang banyak kita tidak menunjukkan amal, kalau tidak ada orang kita beramal sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu supaya hubungan kita hanya dengan Allah. Itu bukan ikhlas namanya. Itu cara untuk melatih keikhlasan. Nanti ada babnya di sini. Ya, jadi ikhlas itu ketika ibu beramal tanpa diintervensi siapapun dan apapun, bebas. Itu ikhlas. Makanya kata Imam An-Nawawi,
Orang riya itu 3 cirinya. Lil mura'i thalathu, orang riya itu 3. 1, yang syutu idza kana nas, dia semangat kalau banyak orang. Itu ciri orang tidak ikhlas. Kalau banyak orang semangatnya. Ya, dilihat orang, dipuji orang, dia semangat. Sama kalau sekarang ini kan sosial media kan eranya. Kalau live IG, nih live IG nih atau live Facebook nih, ramai yang lihat, dia senang tuh. Tapi kalau yang lihat berapa? -2, malah minus lagi. Buru-buru ada yang lihat minus, udah matiin aja, nggak usah. Nah itu beda tuh. Ya, jadi kalau ada orang dia semangat. Kemudian kata Imam Nawawi yang kedua, wa yuksalu idza kana wahdah, dia malas kalau sendirian. Kalau sendiri itu malas, nggak semangat. Ngaji juga begitu, jangan-jangan ibu kalau lagi nggak ada jamaahnya taklim, tetangganya nggak ada yang ikut, ibu cuma sendiri, tapi ibu malas, jangan-jangan ria itu. Ya, makanya kalaupun sendiri ngaji aja, subhanallah. Ya, ustadznya sendiri, ibunya sendiri, itu privat itu malah ya. Ya, tapi jangan berdoa juga, bagus, nanti jadi fitnah ya. Yang ketiga setan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, orang riya itu kalau dipuji dia tambah kuantitas ibadahnya, kalau dikritisi dia berhenti. Orang riya begitu. Wah, hebat ini, semenjak ibu yang ngurus majelis taklim apa ini? Barakatul Ummah. Semenjak ibu yang ngurus ini, Bu, hebat ini majelisnya. Jamaahnya jadi banyak. Kepengurusan ibu keren, luar biasa. Tiap hari ada taklim jadinya. Kenapa? Dipuji dia. Tapi kalau dikritisi, pengurusnya dia, gara-gara dia sepi jamaah kita, besoknya mundur jadi pengurus. Nah itu ciri-ciri orang riya begitu. Ya maka dikatakan ikhlas itu ketika kita selamat dari riya dan selamat dari kesyirikan. Itulah ikhlas. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ikhlas itu ada tingkatannya. Nah ini tingkatannya ya, kita masuk ke tingkatan ikhlas karena tema kita ikhlas dan tingkatannya. Al-Imam An-Nawawi membagi ikhlas itu menjadi 3 tingkatan. Kita ada di tingkatan yang mana? Ini kalau sudah rajin taklim itu harus levelnya harus naik ikhlasnya. Jadi sudah ada level paling bawah nanti. Ya kita lihat yang pertama, apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Yang pertama, ayat ala dzalika khaufan minallah wa hadhihi ibadatul abid. Ada orang yang beribadah kepada Allah karena rasa takutnya kepada Allah. Ini yang pertama nih, ibu sholat karena takut kepada Allah. Takut Allah marah, takut neraka, takut siksa kubur, takut azab. Nah ini ada orang ibadah seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh. Ini ikhlas juga namanya. Bahkan kata Imam An-Nawawi, wa hadhihi ibadatul abid, inilah ibadahnya seorang budak. Budak itu kan takut. Budak itu melakukan apapun pasti kalau ditanya karena takut majikan, gitu kan. Kalau tidak melakukan ini, saya diusir, saya dijual nanti. Dan melakukan ini, saya dimarahi oleh majikan saya. Maka orang yang ibadahnya karena takut azab, takut siksa, ini masuk dalam kategori ibadatul abid atau ibadahnya budak, dan ini level ikhlas paling bawah. Kalau dianalogikan itu karyawan pabrik, karyawan kantor itu kan, kenapa mereka kerja? Ya karena takut nggak digaji, takut dipecat kalau nggak kerja, takut nanti makan apa keluarganya, takut susah cari kerja, takut. Itu karyawan begitu. Nah, ini tipikal yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi, ayat ala dzalika li talabil jannah wa thawabaha wa hadhihi ibadatut tujjar. Yang kedua, ada orang yang beribadah mengharapkan pahala. Beda ya. Yang pertama takut, yang kedua ini mengharap pahala. Ya, mau infak. Berapa nih balasannya Ustaz? Pokoknya kalau ibu infak 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Oh, saya mau. Nah, ini orang-orang yang berharap pahala.
Kalau baca Quran pahalanya berapa Ustaz? Pokoknya satu huruf 10 itu. Berarti kalau ibu baca 19 huruf bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim itu sudah 190. Oh, kalau baca bulan Ramadan lebih banyak lagi pahalanya. Semangat dia ibadahnya. Nah, ini level kedua. Dicari pahala. Kata ulama, ini ibadah tujar, ibadahnya pedagang. Pedagang kan hobinya cari untung kan? Cari untung. Sama ada orang sholat tahajud ditanya, Ustaz, saya mau tahajud, tolong kasih tahu saya kalau tahajud saya dapat apa Ustaz? Lalu dibilang, oh ibu kalau tahajud tahu-tahu hajatnya terwujud. Semangat dia tahajud. Pokoknya kalau ibu tahajud itu ruko ibu yang 12 pintu laku semua. Pokoknya kalau ibu tahajud itu karir suami ibu itu akan naik ibu. Sekarang ibu karir suaminya apa? OB, nanti naik direktur. Langsung tahajud siang malam dia, ini sesat. Tahajudnya jangan siang malam. Nah, dia mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dan kebaikan-kebaikan dunia. Ini level ikhlas yang kedua. Yang ketiga, ini puncak ikhlas dan ini paling berat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ayat al-dzalika taqdiyatan li haqqil ubudiyah. Ya, ada orang dia melakukan apapun perintah Allah, ya tujuannya adalah li syukri wa yara nafsahu ma dzalika uqasid. Tujuannya untuk syukur kepada Allah. Jadi ibadahnya itu semata-mata mensyukuri nikmat Allah. Oh, ini yang susah ini. Dan ini level ibadahnya para nabi. Subhanallah, para nabi ini. Ini susah. Ibu kalau ditanya, ibu kenapa ibu sabar ketika dapat ujian? Pasti jawabannya apa? Karena sabar itu, karena kalau nggak sabar gimana lagi Ustaz? Ya. Tapi ketika ada orang ditanya kenapa ibu sabar, ujian ibu bertubi-tubi tidak selesai-selesai, datang lagi. Karena saya ini bersyukur kepada Allah. Masih banyak orang-orang yang lebih menderita, lebih berat ujiannya daripada saya. Nah, ini udah levelnya hebat ya. Sama ketika ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Kamu kenapa sholat? Saya sholat karena Allah memberikan saya nikmat. Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita rezeki, kasih suami, kasih anak. Ya, saya syukuri nikmat itu dengan sholat. Jadi kalau ibadah sudah kita kita ungkapkan atau kita katakan ungkapan syukur itu dengan ibadah, maka ibu pasti tidak akan berhenti untuk ibadah. Kenapa coba? Karena syukur itu setiap saat kan. Nikmat Allah kan setiap saat ibu. Ada nggak nikmat Allah berhenti? Nggak ada ibu. Kalau dicabut saja nikmat Allah satu, nikmat nafas saja 2 menit berhenti saja. Ya innalillah. Nikmat mata ibu 1 malam saja nggak dikasih ngantuk sama Allah. Nah, ngantuk itu kan nikmat juga kan, subhanallah. Apalagi ngantuknya di majelis taklim itu nikmat lagi. Ya, makanya kalau ada orang tidur pasti ngaji baik santai. Kenapa? Oh, dia sedang mensyukuri nikmat ngantuk. Ya. Tapi kalau ngantuknya keterlaluan jadi musibah juga itu ya. Ini ibadahnya para nabi. Level tingkatan syukur para nabi. Kita lihat coba ketika Nabi Sulaiman ditanya oleh Bani Israel, ya Sulaiman, atau dikatakan Nabi Sulaiman ini kan nabi yang bisa menundukkan jin, binatang, ya, kemudian manusia, diberikan kekayaan, seorang nabi, seorang raja. Nabi Sulaiman ditanya apa jawabannya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani asykuru am akfur. Ya ini karena karunia Tuhanku, apakah aku ini syukur atau aku kufur? Ya, jadi pilihannya cuma 2, syukur atau kufur. Makanya Nabi Sulaiman mensyukuri dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW, ini sering kita dengar kisah ini, Nabi itu sholatnya sampai kakinya bengkak, ya kan?
ketika ditanya istrinya, apa jawabannya? Ya Aisyah, afal aku kemudian syakur. Apakah aku salah kalau aku ini sholat sampai kakiku bengkak ini sebagai ungkapan rasa syukur aku kepada Allah? Jadi levelnya ibadah para nabi itu, ikhlasnya para nabi itu ditunjukkan dengan cara ibadahnya bukan karena takut adab, ibadahnya bukan karena mengharap pahala, tapi ibadahnya karena ungkapan rasa syukur kepada Allah. Karena kalau sudah ungkapan syukur ibu, pahala itu pasti akan dapat. Gak usah tunggulah pahala. Allah sudah janjinya, gak pernah ingkar. Ya, artinya ketika orang itu sholat, otomatis pahalanya pasti dapat. Tapi syukurnya belum tentu. Kalau orang sudah levelnya tinggi, semuanya dapatnya. Ibu level sholatnya paling tinggi untuk mengungkapkan rasa syukur, maka ibu akan mendapat yang pertama. Gak usah takut dengan siksa, pasti Allah bebaskan dari siksa. Gak usah minta pahala, pasti Allah kasih pahala. Makanya level syukurnya di upgrade. Jangan hanya cari keutamaan terus, keuntungan terus, coba naik. Sekarang kalau ditanya, mama kenapa taklim terus? Syukur kepada Allah. Jadi singkat, padat, jelas jawabannya. Mama kenapa tahajud terus tiap malam? Syukur kepada Allah. Ya, mama kenapa infak terus, sedekah terus? Syukur kepada Allah. Jadi jawabannya tuh selalu mama ingin syukur, mama ingin syukur, mama ingin syukur. Subhanallah. Ya, jadi ini adalah tingkatan ikhlas. Kira-kira kita ada di level mana, Ibu? Ada di mana? Ya, Ibu tahu itu ya jawabannya sekarang. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya supaya saya itu bisa menjaga level ikhlas itu di level ketiga atau di level pertama, menjadikan ibadah saya ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi gak ada yang lain. Maka ada beberapa poin ini yang lebih penting dalam bahasa kita. Ya, karena ikhlas itu sekali lagi saya katakan ikhlas itu perlu belajar. Ada satu ungkapan, ini kata ulama Imam Daruqutni, "Talabna ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illallah." Beliau mengatakan, kami dulu belajar itu tidak ikhlas, tapi ikhlas itu perlu belajar. Ini kata ulama. Kami dulu belajar tidak ikhlas, tapi ikhlas itu perlu belajar. Ya, mungkin ada yang ngajinya tidak ikhlas. Maksudnya apa? Berharap supaya mendapatkan snack, kan ada ngaji dapat snack, ngaji yang dicari berkat, nasi kotak, ya ngaji supaya dapat seragam, gitu kan? Kalau nggak datang nggak dikasih seragam ya, karena Bu RT lagi bagi-bagi seragam gratis. Saya ikut ngaji, subhanallah. Nah, memang ada orang yang belajar itu nggak ikhlas, tapi ikhlas itu perlu belajar. Maka kita akan belajar ikhlas sore hari ini. Apa yang pertama? Kata ulama, ibu harus bisa mensirkan amal soleh, menyembunyikan amal. Sir itu sembunyi. Jadi untuk mencapai ikhlas level tinggi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, ibu harus membiasakan punya amalan yang orang lain itu tidak tahu, kecuali hanya kita dan Allah yang tahu. Itu namanya amalan sifat. Ya, tapi ini amalan-amalan yang sifatnya memang bisa disembunyikan. Jadi bukan amalan syiar. Ini kalau amalan sudah syiar, ibu jangan disirkan, bahaya nanti. Akhirnya orang nggak ada yang ke masjid, nggak ada yang ngaji. Kenapa? Saya mau sir, Ustaz. Kalau saya ngaji, banyak yang lihat nanti. Saya berhijabnya di rumah aja, Ustaz. Kalau di luar nanti banyak yang lihat. Nah, ini salah. Jadi kalau itu amalan yang sifatnya syiar, itu harus disyiarkan. Tapi yang bisa ibu rahasiakan, ibu rahasiakan. Misalnya apa? Tahajud bisa nggak disirkan? Bisa kan? Nah, ibu kalau tahajud tuh nggak usah update status. Ya, alhamdulillah di sepertiga malam ditemani dengan cahaya-cahaya bintang.
suara angin bercampur gerimis yang tak diundang. Aku gelar sajadahku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku sumburkan keningku sampai waktu subuh aku bersiapan. Itu enggak subuh ini ya. Jadi enggak usah update status itu. Pokoknya bismillah saya salat untuk Allah. Kalau perlu suami juga enggak tahu enggak apa-apa. Nah, karena ibadah tahajud itu ibadah yang individu sebenarnya, sendiri-sendiri saja. Ya, atau ibu bisa apa selain tahajud misalnya ibadah puasa sunnah pun bisa, ibu tidak usah cerita-cerita. Ya, maka ini amalan yang bisa disembunyikan. Ya, ibu infak bisa tuh, ibu tidak usah cerita-cerita. Ya, ini perintah Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan, man istata'a ayyakuna lahu khit'un min amali saleh falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal solehnya maka kerjakan. Jadi ini ada perintahnya ini. Menyembunyikan amal soleh ini perintah Rasulullah. Jadi ini bernilai ibadah. Nah, siapa yang mencontohkan amalan-amalan sir ini? Para sahabat Nabi, ya, para ulama. Bahkan kita kenal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu orang yang apapun kebaikan pasti sudah dikerjakan. Itu sahabat belum mengerjakan, tapi Abu Bakar sudah. Makanya ketika Rasul SAW wafat, Abu Bakar mendatangi Aisyah lalu bertanya, apa amalan yang kira-kira aku belum melakukan sementara Nabi sudah melakukan? Kata Aisyah, ada satu amalan lagi, ada satu amalan yang Nabi sering lakukan dan ternyata Abu Bakar belum melakukan. Ya, Abu Bakar ini tidak tahu ternyata, artinya Nabi merahasiakan amal ini, yaitu memberi makan Yahudi buta, memberi makan roti, itu kan kisahnya. Jadi Nabi mencontohkan, Abu Bakar sahabat Nabi juga mencontohkan, termasuk para salafus saleh, para tabiin, ya, para tabiin. Ada seorang Ali Zainal Abidin, mungkin kisah ini sering saya sampaikan. Ya, Ali Zainal Abidin ini ibu kalau dengar kisahnya, ini cicitnya Rasul SAW. Jadi beliau setelah beliau menjadi gubernur di Madinah saat itu setiap malam di depan pintu rumah penduduk Madinah ada sembako, ada karung lah isinya jagung, roti, kurma, gula, ya, kebutuhan pokok lah. Tapi sampai wafatnya Ali Zainal Abidin ini orang tidak tahu siapa yang meletakkan ini di depan rumah penduduk Madinah. Ya, dia nggak pakai pas pampres waktu dia gubernur saat itu, sendiri dikerjakan. Subhanallah. Lalu dari mana orang tahu kalau yang melakukan adalah Ali Zainal Abidin? Nah, ketika jenazahnya dimandikan, ketika dimandikan jenazahnya, yang memandikan jenazah itu bersaksi bahwa di belakang punggungnya itu ada bekas garis hitam karena saking seringnya angkat karung setiap malam. Angkat karung itu. Dan ini dibenarkan oleh yang memandikan jenazah. Dan kebenaran kedua, diyakini bahwa yang melakukan adalah Ali Zainal Abidin karena setelah dia wafat nggak ada lagi tuh sembako yang datang ke depan rumah-rumah orang-orang yang ada di Madinah. Oh, berarti memang dia tidak ada lagi. Itu Ali Zainal Abidin. Seperti itu merahasiakan amalnya. Subhanallah. Yang kedua, ada seorang Tamim Ad-Dar. Tamim Ad-Dar ini imam tarawih pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya oleh para salafus saleh, ditanya, "Ya Tamim, kalau Anda sholat tahajud bacaannya apa? Gerakannya bagaimana?" Karena ini imam tarawihnya pada zaman Umar bin Khattab. Apa jawaban dari Tamim Ad-Dar ini? Subhanallah. La rak'atan asluha fi jawfil laili ahabbu alayya min an usalliya laila kullaha thumma aqusun nas alayya dzalika. Subhanallah. Dia mengatakan, aku sholat 1 rakaat di tengah gelapnya malam, tidak ada yang tahu, lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk lalu keesokan harinya aku ceritakan kepada manusia. Itu salafus saleh. Jadi sholat
2 rakaat lebih dia sukai daripada aku sholat semalam suntuk tapi besoknya diceritakan. Ya kita kan kadang-kadang lemes kan, lagi ngaji kajian pagi, biasa kajian duha itu kan jam 9 10 ngantuk ya, ngantuk banget bawaannya. Sampingnya nanya, ibu kayaknya ngantuk banget ibu hari ini. Iya, semalam 2-3 rakaat sih. Kadang-kadang kita cerita ya kan harusnya bisa dijaga ya. Begitu kita cerita, subhanallah hebat, ternyata ibu pantesan ibu ngantuk terus ya kalau pagi, ternyata 2-3 rakaat kalau ngantuk. Makanya cerita tuh kemana-mana ya, akhirnya apa? Akhirnya dipuji oleh orang. Itu yang menyebabkan kita itu tidak ikhlas. Besok-besok kalau kita ngantuk gak ada yang muji, gak ada yang nanya, kayaknya rasa aja saya udah ngantuk-ngantuk gak ada yang nanya ini, ngantuk-ngantuk gini itu gak ada yang nanya ini. Akhirnya di WA temennya, ibu tolong tanya saya ngantuk ini ya, karena apa? Ingin dipuji. Naudzubillah. Makanya para salafus saleh seperti itu menjaga amalnya supaya bisa menjaga keikhlasannya. Bahkan seorang pemuda itu, bukan 1 orang, 7 orang pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan sebenarnya kalau ibu lihat nama surahnya itu surahnya Al-Kahfi namanya. Padahal itu cerita tentang 7 orang bersama seekor anjing. Tapi kenapa nama surahnya bukan surah Ashabul Kahfi? Kenapa hanya diambil kahfinya saja? Diambil propertinya aja sama Allah. Ternyata kata ulama, ini 7 pemuda sangat ingin menjaga apa? Menjaga rahasia, merendahkan hatinya. Karena kan dalam kisahnya mereka bangun, lalu mereka ke pasar, ternyata sudah berubah semua kan. Sehingga orang-orang itu heran, loh, kamu ini kok belanja mata uang ratusan tahun ini? Oh, ini orang sakti ini. Akhirnya orang-orang di pasar mengikuti pemuda ini sampai di goa, ingin mengkultuskan. Nah ini orang hebat, 309 tahun tidur. Nah daripada dikultuskan, orang-orang ini, pemuda ini minta kepada Allah di dalam goa diwafatkan. Jadi akhirnya ya orang itu nunggu di luar, 7 orang ini wafat. Demi menjaga supaya apa, ibadahnya selama ini tidak terganggu dengan dikultuskannya dia. Makanya Allah simpan suratnya pun surat Kahfi, dirahasiakan pemudanya, seolah-olah Allah ingin menjaga kehormatan atau ketawaduan pemuda ini. Itu luar biasa orang-orang yang tawadu itu. Makanya jangan takut amal soleh kita tidak dilihat orang saat kita hidup. Nanti kalau kita wafat, kebaikan itu akan tercium harum. Nanti akan Allah perlihatkan. Seperti Ali Zainal Abidin tadi, ya orang tahu, oh ternyata yang memberikan karung selama ini adalah Ali Zainal Abidin. Tidak usah disampaikan. Jadi yang pertama, ingin belajar ikhlas, menuju ikhlas yang level tertinggi adalah ibu punya amalan rahasia, sin. Ya itu yang pertama. Yang kedua, coba kita renungkan hakikat manusia yang kita harapkan pujiannya. Ibu harus sering-sering muhasabah nih, maksudnya begini. Kira-kira kalau orang itu muji saya, apa untungnya? Apakah memberi pengaruh ketika ibu dipuji orang? Apakah pujian seseorang itu bisa mendatangkan keridhaan Allah? Bisa mendatangkan murkanya Allah? Nggak ngaruh itu. Bahkan murka bisa kalau kita harapkan pujiannya. Makanya coba renungkan, apa ya manfaatnya dipuji orang itu? Nggak ada manfaatnya dipuji orang. Paling orang muji itu sekali, Bu. Orang bilang, wah itu kan sekali kan, nggak mungkin tiap hari. Nih ibu nggak percaya, coba ibu pakai mobil baru keluar komplek, pasti cuma 1 hari itu dok. Mobilnya baru dia sekarang. Besok sudah ada baru lagi. Besok, mobilnya saya kan dia begitu. Ibu handphone baru, kan 1 tampilan pertama ibu lihat, handphone yang subhanallah, ya. Ibu punya suami baru, kan awal-awal, suaminya baru. Jadi kalau kita harapkan pujian manusia, sebentar itu, tidak lama. Paling kalaupun memuji manusia itu ada tujuan kan. Nanti kalau sudah ada tujuan, ada maksud, baru datang lagi dia puji lagi tuh. Subhanallah.
Bu, ibu ini memang baik banget orangnya. Saya kalau kemana-mana tuh dengar cerita ibu tuh baik banget, serius deh. Jadi gini Bu, supaya silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya. Awalnya puji, nanti lama-lama nyebelin gitu kan. Nah jadi janganlah mengharapkan pujian dari manusia. Ini di dunia saja kita sudah tidak dapat apa-apa ya. Ya, apalagi di akhirat. Apa kata Allah? Nanti kalau sudah dihisab, yang mendapat pahala Allah kasih pahala, yang dapat dosa juga hukuman Allah kasih hukuman. Ini ada orang-orang yang dia menghadap kepada Allah, tapi Allah tidak urus orang ini. Bahkan kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Dia minta pahala, ya Allah, pahala sholat saya mana, pahala haji saya mana? Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kamu pergi sana, jangan minta balasan dariku, karena ketika kamu sholat dulu, kamu mengharap pujian dari orang lain, bukan dari aku, kata Allah. Jadi jangan minta balasan kepada aku. Kira-kira kalau Allah nyuruh minta balasan ke orang di akhirat nanti, siapa yang memberi kata balasan? Tidak ada ibu. Makanya coba renungkan ini. Kalau mau ria, coba pikir nanti. Yang saya harapkan pujiannya nggak bisa kasih apa-apa, nggak mau saya. Ya, maka dikatakan ini kerugian orang yang beramal soleh karena harapan mendapatkan pujian dari manusia. Bahkan Imam Nawawi ini ulama yang luar biasa, tapi tawadhunya luar biasa. Imam Nawawi itu punya gelar apa itu? Tahu nggak gelar Imam Nawawi itu? Muhyiddin. Muhyiddin itu maknanya yang menghidupkan agama. Subhanallah, ini gelarnya luar biasa. Karena sebab Imam Nawawi ada, jadi agama itu hidup. Ya seolah-olah begitu, ya. Tapi apa kata Imam Nawawi? Ya, beliau mengatakan, ma aj'alu fi hilmin man laqabani Muhyiddin. Kata Imam Nawawi, aku tidak halalkan kepada siapapun yang memberikan aku julukan Muhyiddin. Jadi kalau tidak dihalalkan maknanya haram. Imam Nawawi ya subhanallah. Itu sekelas Imam Nawawi yang sudah jelas ulama. Ini bukan Imam Nawawi yang Banten, bukan. Ini Imam Nawawi ulama. Ya, ulama kalau dikatakan Imam Nawawi berarti yang di Mekah. Kalau Syekh An-Nawawi berarti yang di Banten. Ya kan, yang di Banten ada tuh Syekh An-Nawawi namanya. Kalau ini Al-Imam An-Nawawi. Ya memang namanya sama karena bapaknya Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu sangat mengidolakan Al-Imam An-Nawawi. Maka anaknya diberi nama yang sama, bahkan menjadi sama-sama ulama. Tapi bedanya ini ulama Nusantara, ya. Ini adalah ulama Timur. Subhanallah. Jadi renungkan hakikat manusia yang kita harapkan pujiannya, ternyata mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Yang ketiga, ya ingin mendapatkan keikhlasan, ya, dalam hati kita ikhlas yang level tinggi tadi. Ibu berbanyak doa, ya, karena ikhlas itu memang Allah yang akan menetapkan dalam hati kita. Gak bisa. Bahkan nanti levelnya itu kalau sudah ditempel oleh Allah keikhlasan, itu namanya mukhlasin, bukan lagi mukhlisin. Jadi ada mukhlasin, ada mukhlisin. Kalau mukhlasin itu memang sudah nempel ikhlasnya. Ini imannya para nabi sebenarnya. Seperti Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita itu kan, dia berhasil untuk lari meninggalkan wanita itu. Maka dikatakan Yusuf itu min ibadina mukhlasi, hambaku yang ikhlasnya memang sudah Allah berikan keikhlasan. Tapi untuk level kita mukhlisin, terus belajar berusaha untuk ikhlas. Salah satu caranya dengan